Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, your petite INFJ doctor, in Alice in Medical Land. Oke, sekarang aku akan ngomongin tentang pathway yang aku ambil untuk bekerja sebagai dokter di UK. Jadi, aku saat itu memutuskan untuk mengambil pathway PLAB untuk bekerja dan terregistrasi sebagai dokter di UK. Pathway PLAB yang aku barusan mention tadi itu merupakan pathway ujian penyetaraan. Jadi sekilas overview aja tentang PLAB. PLAB itu terdiri dari 2 ujian penyetaraan. Ujian pertama adalah ujian MCQ yang terdiri dari 180 soal yang harus dijawab dalam waktu 3 jam. Setelah kita lulus di ujian MCQ tersebut, kita lanjut ke ujian kedua, yaitu ujian OSCE, ujian praktek. Total ada 18 station. Setiap stationnya itu sekitar 8 menit, dan 18 station tersebut terdiri dari 2 rest station. Jadi untuk station yang kita secara langsung diuji sendiri itu ada 16 station. Jadi untuk aku sendiri, aku membutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk melewati pathway itu semua. Tapi mungkin aku ceritain dari awal banget ya, aku mulai daftar. Itu sih sebenarnya kayaknya lebih dari 1 tahun. Karena sebenarnya untuk mendaftarkan diri, mengikuti ujian penyetaraan ini, itu tuh juga butuh waktu. Mungkin kalau bagi yang belum mendengarkan video aku yang sebelumnya, boleh secara detail ditonton di video yang sebelumnya, kenapa sih bisa agak lama gitu. Tapi sekilas saja aku jelasin sekilas saja di sini bahwa sebenarnya sebelum kita ujian PLAB yang pertama, yaitu ujian penyetaraan pertama ini, kita itu harus ujian Inggris dulu, English Proficiency Test, yang bisa diambil dari IELTS maupun OET yang khusus medicine gitu. Setelah kita dapat ujian IELTS, hasil IELTS atau OET yang sesuai dengan kriteria, kalau IELTS itu minimal dia harus 7 di setiap section, OET in medicine minimal harus 350 in each section. Kita daftarkan diri ke GMC, website GMC, di uji validitasnya ini benar atau enggak, baru kita boleh booking tes PLAB pertama. Dan saat itu aku mulai meniti pathway ini jadi di Agustus 2022, di mana aku saat itu memutuskan untuk mengambil OET Medicine. Jadi saat itu aku Agustus 2022 tes OET in Medicine di Medan, khususnya karena saat itu di Jakarta belum ada. Aku dengar-dengar sekarang udah ada di Jakarta, jadi sepertinya akan lebih convenient ke depannya gitu. Nah, jadi setelah Agustus itu, resultnya keluar sekitar 1 bulan setelah itu. Jadi aku baru tahu September bahwa aku eligible buat daftar PLAB 1. Tapi saat itu karena benar-benar baru buka karena COVID ya. Ketika COVID itu sempat PLAB itu tertunda lah gitu. Jadi waiting listnya cukup banyak. Aku belum bisa langsung booking karena belum buka gitu. Untuk tahun depannya itu belum buka. Bukanya di Desember 2022 untuk booking. Jadi aku tunggu sampai Desember 2022 aku booking. Saat itu seat tercepat yang bisa aku ambil adalah sebenarnya kayaknya di Agustus 2023. Dan itu pas sekali
dengan timeline diri aku sendiri, karena sebenarnya aku lulus FK itu di awal sampai pertengahan 2022, tepatnya itu di Mei 2022. Aku memutuskan untuk internship dulu, jadi aku mulai internship di Agustus 2022. Kalau misalkan aku Pleb 1 di Agustus 2023, timelinenya lebih pas ke aku dibandingkan aku ambil Pleb di Mei 2023, karena kan agak susah untuk perizinan cuti internshipnya gitu. Jadi setelah selesai e-ship, aku langsung Pleb 1 di Agustus 2023. Dan saat itu aku ujian Pleb 1-nya di Inggris langsung. Khususnya tepatnya di Oxford gitu ya. Dan setelah Agustus 2023 itu, karena aku sengaja pilih Inggris. Kenapa? Mungkin ini personal reasons aku ada keluarga di sini, jadi kayaknya lebih enak kalau misalkan tinggal bareng keluarga. Alasan keduanya juga adalah kan sebenarnya yang paling deket di Indonesia itu venue-nya di Sydney atau enggak di India. Aku mikir kayaknya kalau misalkan aku memilih untuk ke Australia pun aku harus daftar visa juga gitu. Kalau misalkan mau di UK pun juga harus daftar visa. Jadi saat itu aku mikirnya ya udah aku kayaknya langsung ke UK aja visa, dan lebih murah juga, bisa tinggal sama keluarga. Dan saat itu karena aku mikir ini juga aku belum setelah selesai e-ship nggak kan emang pengen cari kerja, cuma kan nggak langsung bisa dapat kerja juga kan di Indonesia. Jadi aku pikir ya udah waktu kosong yang bisa aku gunakan, aku coba untuk prep course-nya Pleb 2. Jadi aku stay agak lama di sini untuk ngambil course Pleb 2 saat itu. Jadi aku duduk di Pleb 1 itu di Agustus 2023, dan setelah itu aku masih harus nunggu 6 minggu resultnya keluar. Setelah resultnya keluar, aku baru boleh book Pleb 2. Dan di September itu, seat Pleb 2 tercepat yang bisa aku booking itu di Februari-Maret 2024. Tapi karena satu dan lain hal, which is sebenarnya karena aku nggak cuma fokus ke Pleb, tapi juga fokus ke mendaftarkan diri untuk bekerja sebagai junior dokter di sini juga. Jadi aku jalan dua-duanya sekaligus. Aku memilih untuk ujian Pleb 2-ku di Mei 2024. Dan setelah aku duduk di Pleb 2 di 2024 Mei, aku tahu resultnya itu sekitar di Juni awal, dan aku butuh waktu sekitar 1 bulanan untuk proses administrasi GMC registration, baik di ID, KKI, dan juga untuk ngurusin berkas-berkas internship gitunya. Untuk hal-hal terkait admin GMC registration sendiri, sepertinya aku akan bahas di video yang lainnya, biar akan lebih bisa dijelaskan secara lebih detail. Namun yang aku mau bilang, mungkin yang sebelumnya aku belum bahas, ketika duduk di Pleb 2 di Mei 2024 itu, aku kayak udah ke UK duluan di Mei April gitu. Jadi aku kasih waktu 1-2 bulan aku bener-bener praktis di akademi untuk mempersiapkan diri aku menjalani Pleb 2 tersebut. Baik, jadi kalau ada yang tanya berapa lama sih aku mempersiapkan Pleb 1 dan Pleb 2 ini sampai aku benar-benar terregistrasi, itu sekitar 10-11 bulan kalau kita hitung dari
bener-bener PLAB 1 itu kapan. Tapi kalau mau dihitung dari ketika aku IELTS dan booking dan lain-lainnya itu, aku butuh sekitar 1,5 sampai 1,5 tahunan gitu. Karena cuma mungkin ini patokannya agak sulit di compare sama orang-orang lainnya, karena kan aku ada alasan internship juga gitu-gitu. Mungkin di sini yang pengen ku omongin adalah meskipun lama ini kelihatannya, tapi enjoy aja sih sebenarnya, dan ini juga nggak buru-buru, maksudnya nggak pace kita masing-masing gitu. Kita siapnya kapan, kita duduk mempersiapkan ujiannya itu kapan. Jangan dibawa suasana peer pressure gitu, mau buru-buru gitu, nggak perlu sih sebenarnya. Yang penting kita siap. Baik, jadi ada yang tanya ke aku, habis berapa sih kira-kira selama aku proses PLAB ini? Sejujurnya aku belum pernah kayak hitung secara terperinci gitu. Berhubung mungkin nggak applicable sama yang lainnya juga. Kalau di sini kan aku emang ada keluarga, jadi akomodasi aku agak terbantu gitu. Jadi paling kalau misalkan ditambah duit akomodasi, aku hitung kasarnya seharusnya orang normal mungkin habis kurang lebih 150 juta rupiah. Itu sudah termasuk flight ticket juga 2 kali ke sini, OET atau IELTS, terus duit ujiannya, duit course buat PLAB 2, duit course buat subscription PLAB 1, question banks-nya, gitu-gitu. Kurang lebih 150 juta sih harusnya. Tapi kalau misalkan ada banyak nih yang lumayan penasaran terperinci expenses-nya itu berapa-berapa, mau di breakdownin, please say so. Nanti aku akan buat video terpisah mengenai rincian expenses-nya untuk jalur PLAB gitu ya. Baik, aku juga mau ngomongin di sini. Tadi kan aku sempat ngomong juga ya, kayaknya kok waiting time-nya itu lama sekali sampai bisa terregistrasi sebagai dokter di UK seperti itu. Ujiannya gitu-gitu. Tapi menurutku sebenarnya enjoy aja sih, karena memang untuk ujian ini sendiri aku nggak bisa bilang ini bisa di underestimate, nggak banget gitu. Sama seperti UKDI dan lain-lain, semua ujian kedokteran ada tingkat kesulitannya masing-masing, dan aku nggak bisa ngomong itu gampang. Jadi digunakan waktu yang memang kelihatannya ini waktu nunggu sebaik mungkin untuk belajar. Kenapa perlu belajar? Ya obviously kan kalau ujian pasti harus belajar, tapi di samping dari itu, penyakit yang ada di sini dan yang akhirnya diujiankan di PLAB itu tuh berbeda dengan penyakit-penyakit yang kita sering temui di Indonesia. Kenapa begitu? Pertama, ini kan di sini kan negara 4 musim. Di Indonesia negara tropis. Penyakitnya pun pasti berbeda. Dan untuk demografis pasiennya sendiri, kalau di Indonesia kan kita lebih homogen gitu ya. Orang Indonesia penyakitnya penyakit orang-orang Asia gitu. Tapi kalau misalkan di Inggris itu, karena banyak foreigners yang kesini juga, travelers yang kesini juga, imigran yang kesini juga, penyakitnya itu lebih bervariasi. Karena mungkin variasi dari penyakit genetiknya itu juga berbeda, dan mungkin mereka seringan tuh yang kayak contoh gini, kalau kita mikir oh di UK harusnya nggak bakal ada penyakit tropis gitu, tapi ternyata ada loh gitu. Kenapa?
ya mungkin imigran tersebut baru balik dari negaranya, balik ke sini, sakitnya ketahuannya di sini gitu. Jadi emang harus lebih melek, lebih banyak atau lebih banyak variasi penyakit sih kalau di UK itu. Dan prevalensinya itu juga berbeda banget sama yang di Indonesia. Contoh, aku masih inget banget ketika aku kuliah kedokteran, ketika dengar cystic fibrosis, aku kayak, oh ini penyakitnya jarang sih di Indonesia, udah nggak usah terlalu belajar kayak gitu kan. Ternyata di sini banyak banget yang cystic fibrosis, banyak yang polymyalgia rheumatica kayak gitu. Jadi bener-bener kayak belajar kedokteran lagi sih ketika aku prepare buat lab ini. Selain dari penyakitnya sendiri, sistem kesehatan di sini juga benar-benar berbeda. Kalau di Indonesia sendiri sih, kalau aku bandingkan healthcare professionals-nya yang aku selama ini observasi kan, yang sangat berperan ke kesehatan seorang pasien itu biasanya dokter, perawat, fisioterapis gitu ya, yang bisa kita lihat di rumah sakit, dan mungkin dokter-dokter di puskesmas juga, UKM, kader seperti itu ya. Dan kalau misalkan di UK itu benar-benar berbeda banget, nggak cuma dokter, nurse, fisioterapis yang benar-benar bisa membantu pasien gitu ya. Tapi di sini banyak professional healthcare workers lainnya seperti occupational therapist, social workers, itu benar-benar di involve banget di sini untuk membantu pasien-pasien bahkan ketika dia udah sampai rumah. Contohnya yang tadi aku jelasin, occupational therapist itu dia make sure bahwa ketika pasien udah di-discharge, udah dipulangkan nih dari rawat inap, rumahnya itu ready nggak sih untuk dia? Apakah dia contoh akan jatuh lagi mungkin di rumah, mungkin apakah ada sesuatu di rumah dia yang membuat dia jadi lebih rentan untuk jatuh dan dirawat di rumah sakit. Contohnya seperti itu, simpelnya. Lalu untuk sistem rujukan di sini pun berbeda, nggak seperti di Indonesia. Aku pernah kerja di puskesmas di mana sistem referralnya ya udah, kalau misalkan itu bukan SKDI 4, ya udah bisa kita refer gitu kan. Nah, di sini karena waiting listnya juga agak banyak, ya sama sih seperti di Indonesia, sebenarnya waiting listnya juga agak banyak kan. Tapi perbedaannya ada beberapa pathway untuk merujuk pasien juga. Contoh kalau cancer pathway, itu pasien harus dilihat dalam waktu kurang dari 2 minggu gitu. Lalu ada juga yang namanya urgent pathway. Itu ada kriterianya sendiri, penyakit-penyakit mana yang urgent pathway. Dan ada juga yang routine referral. Routine referral berarti nggak gitu urgent. Dia akan tetap dilihat oleh spesialis, tapi nggak buru-buru. Contohnya gitu. Dan itu yang ya penyakit mana yang masuk ke pathway mana itu tuh beda-beda. Jadi itu juga harus kita pelajarin juga. Selain itu, menurutku gunakan waktu belajar yang kita punyai secara baik-baik untuk latihan ngomong bahasa Inggris dengan fluent. Namanya ketika di Lab 2 itu kan kita bakal OSCE, kita bakal ngomong anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga konseling pasien dalam bahasa Inggris. Akan lebih baik bahwa kita itu udah menemukan dan fluent dan nyaman untuk ngomongin wording yang English phrases yang natural
terdengarnya oleh orang lokal gitu. Bukan yang kayak kita dari Indonesia ke Inggris translate-nya gimana gitu. Jadi bagusnya kita benar-benar udah latihanin itu seluas mungkin. Jadi kitanya terlihat percaya diri juga ketika kita ujian, dan juga pasiennya, simulatornya juga nyaman ngobrol sama kita. Dan untuk tips and tricks lainnya terkait PLAB 2 itu tuh berbeda sama UKDI. Seingat aku, UKDI ketika ujian praktek UKDI itu kan kita bener-bener, aku ingetnya saat itu aku bener-bener kayak fokusin ke anamnesis, pemeriksaan fisis, pemeriksaan penunjang yang mau aku pesan, terus kayak jelasin ke pasien diagnosisnya apa, tata laksananya gimana, edukasi gimana cara minum obatnya begitu. Jadi bener-bener kayak penyakit base, ujian penyakit base banget. Atau yang kita ngomongin history based station banget. Dan PLAB 2 itu berbeda. Gak cuma history based station yang diujiankan di sini. Banyak sinerio-sinerio yang mungkin kita sebagai orang Indonesia nggak pernah kita praktikkan gitu. Contoh, bagaimana sih menangani atau cara ngomong ke pasien yang sedang marah, ke pasien yang sedang komplain gitu. Itu beda banget. Dan ada juga ujian SIMAN, yaitu ujian simulasi. Contohnya kayak ABCDE gitu. Kita di sana di-expect untuk assessment pasien, primary survey ABCDE ke pasien, tapi pasiennya itu boneka gitu ya, boneka simulasi yang emang udah keren banget lah. Itu bahkan pupilnya bisa shrink sama meiosis, midriasis sendiri gitu, keren gitu. Tapi itu juga kan perlu latihan ya biar kita luwes. Selain itu kita juga ada station teaching. Teaching itu maksudnya apa? Teaching itu kalau misalkan aku mau jelasin backgroundnya, semua dokter di UK itu emang dituntut untuk bisa mengajar orang yang lebih junior dari dia. Bisa F1 ataupun medical students gitu. Nah di sini di PLAB 2 ini kita juga bisa disuruh mengajar medical student maupun pasien gimana sih cara contoh BLS atau contoh menggunakan EpiPen itu tuh bagaimana sih, itu juga perlu belajar kan, dan latihan gimana cara belajar mengajari dengan efisien gitu, dan biar mereka ngerti. Selain teaching, SIMAN, angry patients, ada juga station prescription atau meresepkan obat. Ini agak sedikit berbeda dari Indonesia karena kan memang kita kalau di Indonesia menggunakan Latin ya, dan ada kertas obat yang signatura, R, kayak gitu-gitu. Di sini tuh beda banget. Ada prescription paper khusus yang digunakan untuk inpatient atau pasien rawat inap. Kurang lebih itu mirip-mirip di setiap trust atau di setiap hospital. Dan ada juga prescription paper yang kita gunakan di GP setting atau di vaskes primer. Dan itu juga harus dipelajari gitu. Jadi banyak banget hal-hal baru yang perlu kita pelajari di ujian penyetaraan PLAB 1 sama PLAB 2. Jadi yang mau aku ngomongin adalah ya udah enjoy the process aja, meskipun kelihatannya lama, tapi waktunya itu cukup kok untuk kita belajar semua sistem penyakit dan gimana sih cara bekerja di sini gitu, cara sistem kesehatannya bekerja di sini. Baik, I think that's it for today. Thank you so much for the support.
And please show your support by liking, sharing, and subscribing to this channel. And this is it from Alice in Medicland.